Pak Brian adalah seorang CEO sukses yang mengendalikan salah satu perusahaan terbesar di kota metropolitan. Pria parubaya ini dikenal bukan hanya karena kekayaan dan kekuasaannya, tetapi juga karena ketegasan dan kecerdikannya dalam mengelola bisnis yang dibangunnya dengan kerja keras bertahun-tahun. Kantornya yang terletak di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit megah melambangkan posisi dan pengaruhnya dalam dunia bisnis. Malam itu, suasana kantor terasa hening menyelimuti ruang kerja Pak Brian. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi keheningan. Di atas meja kayu besar berlapis marmer hitam, sebuah gelas berisi air putih berdiri. Pak Brian menatap gelas tersebut sebentar sambil merenung. Hari itu ia menerima banyak tekanan, ancaman dari pesaing dan masalah internal yang belum terselesaikan. Namun apa yang tidak ia sadari adalah ancaman yang datang dari lingkaran terdekatnya sendiri. Di balik kemewahan ruang kantor itu, ada bisik-bisik rahasia, percakapan senyap antara beberapa orang yang diam-diam merancang sesuatu yang berbahaya. Orang-orang yang selama ini Pak Brian percayai, yang selama ini berjalan di sisinya, ternyata menyimpan niat gelap. Mereka bersiap mengambil kesempatan saat Pak Brian lengah, dan rencana itu terwujud dalam bentuk yang paling mematikan, segelas air putih beracun. Pak Brian menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa dunia bisnis tidak selamanya hanya tentang strategi dan negosiasi di ruang rapat. Ada permainan kekuasaan yang lebih kotor, dan ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, ia mencoba mempertahankan ketenangannya sambil membuka laptop dan mulai mengecek laporan keuangan yang hari itu diterimanya. Tiba-tiba pintu ruangannya dibuka dengan cepat oleh pegawai setianya yang tampak gugup. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya dengan suara bergetar. Pak Brian mengerutkan alisnya. "Siapa dia? Kenapa tidak bilang dari awal?" Pegawai itu menjawab, "Dia seorang anak kecil, Pak, sangat tidak lazim." Pak Brian memutuskan untuk membiarkan anak itu masuk meski perasaannya penuh tanda tanya. Seorang bocah kurus dengan pakaian compang-camping masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya menunjukkan ketakutan namun juga keberanian yang menggelora. Bocah itu adalah Bayu, seorang anak jalanan yang selama ini tinggal di sudut kota. Hidupnya penuh dengan perjuangan dan kerasnya kehidupan sehari-hari. Bayu tidak seperti yang biasanya ditemui Pak Brian. Bocah itu bukan hanya masuk tanpa izin, tapi juga langsung menghampiri meja dan meraih gelas air putih yang siap diminum oleh Pak Brian. "Tunggu, Pak, jangan minum air itu," teriaknya dengan suara lantang dan mata penuh peringatan. Suasana mendadak berubah tegang. Seorang CEO sebesar Pak Brian tercengang menghadapi keberanian anak jalanan lusuh ini. Pak Brian mengerutkan kening. Tapi alih-alih marah, ada rasa penasaran yang muncul. "Apa yang kamu katakan? Anak kecil? Mengapa aku tidak boleh minum air ini?" Bayu mengusap wajahnya yang dipenuhi debu dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Air itu sudah diracun. Aku dengar orang-orang itu bicara tentang membunuh Pak Brian dengan segelas air itu." Semua hadirin di ruangan itu saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ada yang menganggap anak ini hanya berhalusinasi, ada pula yang mulai merasa curiga. Pak Brian sendiri merasa ada kebenaran dalam kata-kata anak kecil itu, meskipun hal tersebut terdengar tidak masuk akal. Bayu kemudian bercerita bagaimana ia tanpa sengaja berada di dekat ruangan ini malam sebelumnya, mendengar percakapan rahasia dua orang yang merencanakan satu hal jahat, meracun Pak Brian. Bayu mengingat jelas suara, waktu, dan bahkan aroma parfum wanita yang terlibat dalam konspirasi itu. Semua detail itu begitu membekas di ingatannya. Pak Brian perlahan menurunkan gelas di mejanya. Tatapan matanya berubah. Ia mulai mengerti bahwa ancaman terbesar tidak datang dari luar, tapi dari dalam lingkaran terdekatnya sendiri. Sementara itu, Bayu yang selama ini dianggap remeh dan tak berdaya menunjukkan keberanian dan kepedulian yang luar biasa. Pertemuan malam itu menjadi titik balik bagi Pak Brian. Ia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua yang dipercayainya benar, dan untuk bertahan, ia harus waspada terhadap setiap orang di sekitarnya. Bayu bukan hanya menyelamatkannya dari racun fisik, tapi juga membuka mata Pak Brian tentang pengkhianatan yang mengelilinginya. Malam semakin larut, tapi di balik tembok kantor megah itu, tersembunyi rahasia gelap yang siap terungkap.
Pak Brian menatap Bayu dengan penuh perhatian, bertekad menyelidiki lebih jauh konspirasi yang bisa mengancam nyawanya. Dan Bayu, anak jalanan yang selama ini hidup tanpa harapan, menemukan keberanian untuk berjuang demi kebaikan yang lebih besar. Bayu adalah anak jalanan yang hidup dalam kerasnya realitas kota. Ia tak punya rumah, keluarga, atau tempat yang bisa ia sebut miliknya. Tubuhnya kecil dan kurus, wajahnya keriput karena debu dan kelelahan, pakaian yang dipakainya robek dan kotor. Namun, di balik tubuh lusuh itu terdapat semangat yang tak pernah padam untuk bertahan hidup dan berbuat baik, walau keadaan memaksanya terjerat dalam dunia yang penuh tantangan. Sejak kecil, Bayu sudah terbiasa menghadapi segala kerasnya hidup di jalanan. Ia tidak kenal rasa takut pada kegelapan malam yang menusuk tulang, tidak gentar pada deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan utama, dan tidak terpengaruh oleh hinaan orang-orang yang memandang rendah dirinya. Bayu tahu bahwa dunia mungkin tidak memberinya banyak pilihan, tapi ia memiliki keberanian dan keteguhan hati. Kehidupan Bayu bukan tanpa cerita. Ia kehilangan orang tua ketika masih kecil dalam sebuah kecelakaan tragis yang membuatnya sendirian di dunia. Mulai saat itu, ia terdampar menjadi anak jalanan, tidur di bawah jembatan, makan dari sisa-sisa yang ia cari, berlari dari kawanan preman, dan bersembunyi dari aparat keamanan. Namun, ia juga memiliki teman-teman di jalanan yang bersama-sama saling menjaga dan membantu kapanpun bisa. Saat malam itu, Bayu secara tidak sengaja dan nekat menyelinap masuk ke dalam gedung megah yang selama ini hanya bisa ia pandang dari jauh. Ia punya satu tujuan, menyelamatkan seseorang yang berharga, yang ia tahu sedang terkena bahaya. Berbekal keberanian yang muncul dari sebuah firasat dan informasi yang diperoleh secara diam-diam, Bayu menembus berbagai rintangan, melewati penjaga yang kaku, menghindari kamera pengawas, dan menembus lorong-lorong sepi di gedung yang penuh kemewahan tersebut. Bayu bukan anak yang biasa mencari perhatian. Ia tahu bahwa hidupnya hanyalah satu kisah kecil di tengah hiruk-pikuk kota besar ini. Namun, keberaniannya di malam itu membuatnya menjadi tokoh yang menentukan nasib orang yang bahkan tidak ia kenal secara pribadi. Ia tahu konsekuensi yang mungkin harus ia tanggung, mulai dari diusir, dipukul, bahkan dipenjara, tapi ia tak peduli. Nyawa seseorang lebih penting daripada dirinya sendiri. Saat Bayu masuk ruang kerja Pak Brian, ia melihat sosok pria yang selama ini hanya ia kenal dari cerita radio dan bisik-bisik orang di jalanan. Pak Brian duduk sendirian. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang sangat dalam. Bayu tahu bahwa segelas air putih di meja itu menyimpan ancaman yang sangat nyata. Racun yang dipersiapkan oleh para pengkhianat. Detaknya seperti detak jantung kota itu sendiri. Menegangkan dan penuh ketidakpastian. Dengan tangan gemetar tapi penuh tekad, Bayu meraih gelas itu sebelum Pak Brian sempat mengangkatnya. "Tunggu, Pak. Jangan minum air itu." Suaranya menggema di ruangan yang besar dan sunyi. Pak Brian kaget. Jamak seseorang sebesar dirinya tidak akan pernah didatangi anak jalanan secara tiba-tiba, apalagi diberitahu mengenai ancaman besar. Bayu lalu menjelaskan dengan penuh keberanian bagaimana ia mendengar percakapan dua orang yang berencana meracun Pak Brian. Ia menyebutkan ciri-ciri orang yang tampak di dekat gedung malam sebelumnya, bau parfum wanita yang menusuk hidungnya, dan kata-kata dingin yang diucapkan para pelaku. Semua itu membuat ruangan menjadi hening, seperti menunggu konfirmasi yang sulit dipercaya namun nyata. Pak Brian melihat Bayu dengan tatapan campuran antara ragu dan penasaran. Ia tahu hidupnya tidak mudah, dan ia terbiasa menghadapi krisis, mulai dari serangan bisnis, tekanan pasar, hingga pengkhianatan dari orang terdekat. Namun, yang datang malam itu adalah sesuatu yang berbeda. Ada keberanian yang besar dari anak kecil yang biasanya tidak diperhatikan orang. Bayu juga menceritakan bagaimana ia sebelumnya mencoba berbagai cara untuk masuk ke gedung ini, melompat dari tumpukan galon air, sembunyi dalam keranjang linen, bahkan berlari di antara bayangan malam. Semua ia lakukan dengan harapan bisa mencegah tragedi yang tidak hanya mengancam nyawa Pak Brian, tapi juga mengguncang dunia bisnis dan kehidupan banyak orang. Mendengar semua itu, Pak Brian mulai menyadari sesuatu yang ia lewatkan selama ini, betapa bahayanya pengkhianatan yang tersembunyi, yang bukan hanya soal uang dan kekuasaan, tapi juga tentang keselamatan dirinya sendiri. Bayu, dengan segala keterbatasannya,
telah menjadi suara kebenaran yang memekakan telinga. Para bodyguard dan pegawai yang ada di ruang itu mulai memperhatikan Bayu dengan serius. Suasana tegang dan penuh curiga berubah menjadi perhatian dan kekaguman. Bayu bukan hanya anak jalanan biasa. Ia adalah saksi kunci yang dapat menggagalkan satu kejahatan besar yang sudah dirancang dengan rapi. Pak Brian duduk perlahan, berusaha mencerna semua informasi tersebut. Ia sadar bahwa kepercayaan yang ia beri selama ini harus diuji dan diinformasikan kembali. Bayu, meskipun dari kalangan bawah, telah menunjukkan sikap jujur dan keberanian yang luar biasa. Pak Brian tahu bahwa ia tidak bisa memandang remeh anak ini, karena Bayu telah menyelamatkannya dari bahaya yang nyaris mematikan. Bayu duduk di salah satu sudut ruangan, tubuhnya kecil dan lelah, tapi matanya tetap penuh semangat. Ia merasa lega karena usahanya tidak sia-sia. Malam berubah menjadi lebih dingin, tapi di dalam ruangan itu, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Harapan akan keadilan, keberanian, dan pergulatan melawan pengkhianatan. Seiring malam semakin larut, Pak Brian mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa dengan bantuan Bayu, ia bisa mengungkap siapa yang berada di balik rencana busuk ini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bahwa dirinya tidak sendirian melawan badai yang datang. Bayu, yang biasa hidup di jalanan tanpa harapan, menyadari bahwa hidupnya kini berubah. Ia bukan lagi anak yang hanya berjuang untuk bertahan, tapi kini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Ia bertekad untuk terus berjuang demi kebaikan dan keadilan, meski jalan di depannya masih penuh liku dan bahaya. Malam itu, gedung pencakar langit megah itu menjadi saksi bisu pertemuan dua dunia yang berbeda. Dunia seorang CEO yang kuat dan dunia seorang anak jalanan yang penuh perjuangan. Namun, keduanya terikat oleh satu tujuan yang sama, menyelamatkan nyawa dan mengungkap kebenaran. Bayu tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus tetap waspada, menjaga diri, dan siap menghadapi semua konsekuensi. Namun, semangatnya tidak akan pernah pudar. Karena di balik bayangan kota yang gelap, ada cahaya kecil yang terus bersinar, dan cahaya itu berasal dari dirinya. Ketegangan di ruangan itu berubah semakin tegang saat Bayu, dengan segala keberanian dan keyakinannya, mengulangi peringatannya kepada Pak Brian, bahwa segelas air putih yang hampir hendak diminumnya itu sudah dicampuri racun yang mematikan. Suara kecil Bayu bergema dalam keheningan, membawa beratnya ancaman yang belum pernah disadari oleh Pak Brian sebelumnya. Pak Brian yang selama ini terbiasa menguasai situasi tiba-tiba menjadi sosok yang terdiam dan terpesona pada keberanian serta keteguhan seorang anak jalanan yang dianggap remeh oleh orang banyak. "Kamu benar-benar yakin air itu beracun?" tanyanya dengan suara yang lebih lembut, mencoba memahami lebih dalam. Bayu memandang langsung ke mata Pak Brian dan mengangguk mantap. "Saya tidak berbohong, Pak. Saya dengar sendiri mereka berbicara tentang meracun Pak Brian supaya perusahaan jatuh ke tangan mereka. Saya tahu itu akan terjadi jika Pak Brian minum air itu." Mendengar pernyataan ini, para bodyguard dan pegawai yang ada di ruangan mulai memandang satu sama lain dengan ragu dan bingung. Siapa yang berani menyusun rencana jahat sedemikian rapi, mengorbankan keamanan seorang CEO, bahkan menempatkannya dalam ancaman kematian yang begitu dekat? Pak Brian perlahan berdiri. Langkahnya mantap menuju meja dan memegang gelas itu sebentar. Ia menatapnya dengan tatapan berlian, memahami betapa tipisnya garis antara hidup dan mati yang ia alami sejak detik itu. Semua orang mengamati gerak-geriknya dengan napas tertahan, menunggu keputusan besar yang akan menentukan nasib dan keselamatannya. Bayu tahu ia harus berusaha menguatkan argumennya agar Pak Brian percaya sepenuhnya. Ia mulai menceritakan bagaimana ia keluar malam tadi dari tempat tidur kardusnya, mengintip secara diam-diam dalam bayangan gelap, mendengar bisik-bisik dan melihat orang-orang itu menaruh bubuk beracun ke dalam gelas air putih. Ia bercerita tentang kegelapan gang sempit yang dipenuhi bau pesing dan sampah tempat ia hidup, tempat ia berbaring setiap malam walaupun perut kosong dan tubuh lemah tak berdaya. Dia menggambarkan sekali lagi sosok wanita bergaun hitam elegan dan pria berjas abu-abu yang tampak gentar, namun mantap melaksanakan rencana mereka yang licik. Bayu tidak melewatkan satu detail pun. Dari suara lirih pembicaraan mereka, ia mengambil setiap kata, setiap gerakan tangan, dan mengingatnya dengan jelas. Mereka bilang,
Pak Brian harus mati agar saya bisa mengambil alih harta dan perusahaan ini, ujarnya dengan suara tegas. Pak Brian, yang selama ini melihat dunia lewat kaca kemewahan dan strategi bisnis, kini dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa pengkhianatan terjadi sangat dekat. Bahkan angka pengkhianatnya bukanlah orang asing, melainkan orang dalam, orang yang selama ini dipercayainya. Sementara itu, tubuh Bayu kecil dan kurus gemetar menahan rasa takut dan tangis yang hampir pecah. Namun matanya tak pernah lepas dari sosok Pak Brian yang duduk dengan penuh perhatian, mendengarkan tanpa menyela. Ada rasa haru dan kekaguman terselip di antara ketegangan itu. Pak Brian berdiri dan melangkah ke arah meja, mengambil gelas itu dan menunjukkannya pada semua orang. Ini adalah titik pertemuan antara hidup dan mati, katanya begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Kemudian ia memberi isyarat kepada seorang bodyguard. Cicipi ini, dan buktikan bahwa air itu beracun. Seorang bodyguard maju dengan wajah tegang. Beberapa orang menahan napas ketika ia membawa gelas itu ke bibir. Dalam beberapa detik, tubuhnya mulai menggigil, wajahnya berubah pucat, dan mulutnya berbusa sebelum hampir kehilangan kesadaran. Kesadaran semua orang menghilang dalam ketegangan saat mendekati momen yang menentukan itu. Para dokter segera dipanggil dan dengan cepat memberikan pertolongan darurat. Tubuh bodyguard itu lambat laun kembali stabil meski masih sangat lemah. Namun, kejadian itu sudah memberi bukti kuat tentang kebenaran kata-kata Bayu, menghapus keraguan yang sebelumnya membayangi pikiran Pak Brian dan timnya. Pak Brian menatap gelas kosong di mejanya dengan amarah dan kesedihan yang bercampur. Ia berbalik menatap Bayu dengan penuh pengharapan dan terima kasih. Kamu anak yang luar biasa, Bayu. Keberanianmu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengungkap pengkhianatan yang bisa meruntuhkan segalanya. Bayu menunduk, tak mampu berkata apa-apa selain suara serak yang sulit dihilangkan dari tenggorokannya. Ia hanya ingin memastikan bahwa suara kecilnya didengar dan keadilan ditegakkan. Suasana menjadi penuh curiga dan waspada ketika Pak Brian mulai berbicara keras. Kita harus segera mengusut siapa yang berani bertindak sejahat ini. Pengkhianat yang merusun rencana ini ada di antara kita. Dan aku tidak akan membiarkan mereka lepas tanpa hukuman. Pegawai dan bodyguard semakin waspada, membayangkan bahwa ancaman ini bisa datang dari seseorang yang selama ini tampak baik dan dipercaya. Pak Brian memerintahkan agar rekaman CCTV diperiksa ulang, dan semua gerak-gerik di sekitar kantor harus diawasi ketat. Namun cerita belum selesai di situ. Bayu dengan suara kecil dan penuh tekad mengingatkan Pak Brian. Saya tahu siapa wanita itu, Pak. Saya cium wanginya saat mereka berbisik di gang sempit itu. Saya tahu dia sering menemui pria berjas abu-abu itu. Semua orang menatap Bayu dengan penuh perhatian. Pak Brian mengambil napas panjang dan menatap tajam ke arah Bayu. Kamu mengatakan kalian sudah melihatnya. Bayu? Coba ceritakan lebih detail. Bayu pun mengisahkan dengan rinci setiap momen pengintaian, dari langkah-langkah kaki sang wanita, tas kecil yang ia bawa, hingga cara mereka berkomunikasi penuh rahasia. Mendengar itu, Pak Brian merasakan getaran dingin yang mengalir di tubuhnya. Ia tahu bahwa bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan, tapi stabilitas seluruh kerajaan bisnis yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit, Pak Brian mulai menyadari betapa dalam dan rancangannya pengkhianatan ini. Bayu, anak jalanan itu, yang selama ini tak dianggap, kini merupakan satu-satunya harapan untuk mengungkap dalang di balik rencana busuk ini. Malam itu, detik demi detik berlalu dalam tekanan yang luar biasa. Pak Brian menyusun strategi baru bersama timnya, ingin memastikan semua pengkhianat akan ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ia juga berjanji tak akan membiarkan keberanian dan pengorbanan Bayu sia-sia. Pertemuan ini bukan hanya tentang segelas air putih beracun yang nyaris merenggut nyawanya, tapi tentang hubungan kepercayaan yang diuji, pengkhianatan yang harus diungkap, dan keberanian anak muda yang menunjukkan bahwa asal-usul dan status sosial tidak menentukan siapa yang bisa menjadi pahlawan. Akhir malam itu, gedung megah itu menjadi saksi bisu awal dari sebuah babak baru pertarungan di dunia yang penuh intrik dan bahaya. Pak Brian menatap Bayu dan berkata pelan, "Kamu sudah menyelamatkan aku malam ini. Aku akan memastikan keadilan ditegakkan. Tidak hanya untuk aku, tapi untuk semua yang percaya dan berani bertaruh nyawa untuk kebenaran." Bayu mengangguk.
Hatinya penuh harapan sekaligus kewaspadaan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh risiko, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keberaniannya tidak sia-sia. Bayu bukanlah anak biasa. Ia bukan seorang yang terlahir dalam lingkungan nyaman, juga bukan bagian dari komunitas kaya yang memiliki segala fasilitas. Namun, Bayu memiliki sesuatu yang tidak semua orang miliki, keteguhan hati dan keberanian yang lahir dari kerasnya hidup di jalanan. Kisah hidupnya penuh perjuangan, dan malam ketika ia memutuskan menyelamatkan Pak Brian menjadi babak paling menentukan dalam kehidupannya. Sejak kecil, Bayu menjalani hari-hari tanpa kehangatan keluarga. Kedua orang tuanya meninggalkan dunia ini dalam sebuah kecelakaan tragis, membuat ia dan saudara-saudaranya harus mencari jalan sendiri. Bayu yang masih kecil memilih bertahan hidup dengan cara yang tak mudah, beradaptasi dengan kerasnya jalanan yang penuh bahaya dan godaan. Bayu sering tidur di bawah jembatan, di antara selimut kardus tua yang menjadi pelindung dari dinginnya malam. Makanannya tidak teratur, bisa dari sisa-sisa warung atau pemberian orang baik hati di sekitar pasar. Meski demikian, Bayu memiliki mimpi dan harapan bahwa suatu hari hidupnya akan berubah. Malam sebelum kejadian di kantor Pak Brian, Bayu tidak tidur seperti biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dan penting yang harus diperhatikan. Dalam kesunyian gang sempit yang biasa ia lewati, ia mendengar bisik-bisik yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dua sosok berdiri sembunyi di balik bayangan tembok. Seorang wanita dengan gaun hitam yang harum aromanya menusuk hidung dan seorang pria berjas abu-abu yang terus mengintai sekeliling. Bayu bersembunyi di balik tumpukan sampah. Ia memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka menatap seisi gang, lalu saling berbisik dengan nada dingin dan suara yang tidak boleh terdengar oleh siapapun. Ia mendengar kata-kata mereka tentang sebuah rencana jahat, tentang bagaimana mereka akan membunuh seseorang penting, dan tentang racun yang disiapkan. Hati kecil Bayu berteriak agar sesuatu harus dilakukan. Ia tahu bahwa jika rencana itu berhasil, akan ada kehancuran besar dan banyak orang akan menderita. Namun, ia hanyalah seorang anak kecil yang bertarung dengan keadaan, yang menghadapi rintangan dari dunia yang sulit memahami keberadaannya. Keberanian Bayu untuk menyelinap ke dalam gedung megah yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan, bukanlah hal yang mudah. Ia harus melintasi berbagai jebakan, penjaga yang garang, kamera pengawas yang memantau setiap sudut, dan lorong-lorong sunyi yang penuh risiko tertangkap. Namun tekad Bayu lebih kuat dari ketakutan itu. Dalam petualangannya, Bayu menemukan cara-cara kreatif untuk menyamar dan bersembunyi. Ia memanfaatkan keranjang linen besar, tumpukan barang-barang yang diangkut oleh pekerja, bahkan camilan kotor yang ditemukannya sebagai tempat persembunyian sementara. Semua itu dilakukan demi satu tujuan besar, melindungi nyawa Pak Brian. Bayu menyaksikan dari dekat bagaimana wanita dan pria itu bersiap melakukan rencana mereka. Ia mengenal setiap detail, dari cara mereka memegang dan menyembunyikan racun hingga bagaimana mereka berkomunikasi untuk memastikan tidak ada yang curiga. Bayu tahu ia harus segera melaporkan semuanya. Namun, saat ia mencoba mengungkapkan kebenaran, Bayu bertemu dengan berbagai penolakan dan ekspresi ketidakyakinan. Para bodyguard menganggapnya sebagai pengganggu, pegawai kantor menatapnya dengan jijik, dan keamanan gedung tidak memberinya kesempatan. Bahkan, ketika ia menangis dan berteriak bahwa ada kesalahan besar yang akan terjadi, tidak seorang pun yang mempercayainya. Perjuangan Bayu menjadi semakin berat ketika tubuh kecilnya digenggam kasar dan diseret keluar gedung. Rasa sakit dan kekecewaan mewarnai rindunya untuk dipercaya. Namun, ia tidak menyerah. Bayu tahu bahwa jika dia diam saja, kematian bisa saja menjadi takdir bagi seseorang yang sangat ia hormati. Ketika Pak Brian akhirnya memberi kesempatan dan mendengarkan Bayu, anak jalanan itu merasa lega sekaligus bangga. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia bawa telah membawa harapan dan keselamatan. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar Pak Brian bisa selamat dan keadilan akan ditegakkan. Di balik kisah itu, Bayu bukan hanya menjadi penyelamat. Ia juga menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan kekuatan yang lahir dari hati yang benar-benar peduli. Meskipun hidupnya sulit dan penuh liku, Bayu mengajarkan bahwa satu nyawa kecil pun bisa mengubah jalannya sejarah.
Bayu belajar banyak dari malam itu. Ia tahu bahwa dunia memang berbahaya, penuh tipu daya, dan tak adil bagi banyak orang. Namun, ia yakin bahwa selama ada keberanian dan kebenaran, tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Seiring waktu, Bayu semakin dikenal sebagai pahlawan kecil kota. Dan meskipun ia masih harus menghadapi kerasnya hidup jalanan, kini ada cahaya baru yang menerangi jalannya. Cahaya yang datang dari keberanian dan harapan yang tidak pernah padam. Setelah mendengar segala keterangan dan keberanian Bayu yang menggelora membara, Pak Brian tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah konkret. Ancaman kematian yang dihadapinya bukanlah sebuah rumor atau pembayangan semata, melainkan kenyataan yang berbahaya dan nyata. Karena itu, langkah pertama yang ia putuskan adalah melakukan penyelidikan mendalam untuk menemukan bukti konkret yang bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang dari rencana jahat ini. Pak Brian mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari para ahli keamanan, penyelidik internal perusahaan, dan beberapa sahabat terpercaya yang kapasitasnya bisa diandalkan. Mereka memulai dengan pemeriksaan ulang seluruh area sekitar gedung perkantoran, dari pintu masuk, lorong-lorong rahasia, hingga sistem pengawasan kamera yang selama ini berjalan. Setiap rekaman CCTV diperiksa dengan teliti, mencari tanda-tanda kejanggalan atau pergerakan yang mencurigakan. Sistem keamanan yang canggih memang membuat banyak hal terpantau, namun tukang racun dan para pengkhianat itu secara sengaja menggunakan trik untuk menyembunyikan jejak mereka. Melalui beberapa rekaman yang diperoleh secara tidak langsung, mulai terlihat bayangan samar seorang wanita dengan gaun hitam dan seorang pria berjas abu-abu bergerak dengan hati-hati. Gerakan mereka tidak biasa, penuh kehati-hatian, seolah takut terpantau kamera pengawas. Pak Brian memerintahkan timnya untuk menginterogasi setiap pegawai dan petugas keamanan yang mungkin melihat sesuatu di sekitar lokasi gang tempat Bayu mengatakan ia mendengar percakapan jahat tersebut. Dari sebuah saksi, mereka menemukan kalau malam sebelum rencana tersebut dicoba dilaksanakan, ada mobil hitam yang berhenti cukup lama di dekat gang itu, dengan dua sosok yang keluar masuk secara misterius. Mencari bukti tidak hanya soal rekaman visual atau kesaksian. Pak Brian juga melibatkan ahli laboratorium untuk menguji setiap barang dan bahan yang ditemukan yang dicurigai terkait racun. Segelas air putih yang diambil dari ruang kerjanya diserahkan ke laboratorium khusus, di mana para ahli kimia melakukan serangkaian tes untuk menemukan kandungan berbahaya. Hasil uji laboratorium membuat hati Pak Brian dan timnya bergetar. Ternyata, air yang hendak diminumnya mengandung zat sianida, racun yang bekerja cepat dan berpotensi membuat korbannya meninggal dalam hitungan menit. Bukti ini menjadi kunci yang membuka jalan untuk memulai proses menuntut keadilan dan menghadang rencana licik tersebut. Tidak hanya mengandalkan bukti fisik, Pak Brian juga mulai menggali informasi dari dunia luar, berhubungan dengan polisi dan pihak berwajib. Ia tahu bahwa semakin cepat pengungkapan dilakukan, semakin besar kemungkinan menghentikan bahaya yang mengincar. Karena itu, koordinasi antara penyidik internal dan aparat keamanan negara menjadi sangat penting. Sementara itu, Bayu tetap berada di sisi Pak Brian sebagai saksi kunci. Keberadaannya yang berasal dari jalanan yang keras sekaligus memberikan informasi dan perspektif unik menjadi kunci keberhasilan penyelidikan ini. Pak Brian mulai mengerti bahwa keberanian dan keteguhan hati Bayu adalah anugerah yang tidak ternilai. Pak Brian juga menginstruksikan agar seluruh karyawan dan pihak yang terlibat di perusahaan untuk lebih waspada. Ia meminta agar setiap kegiatan dan komunikasi dicatat dengan rapi, dan siapapun yang menunjukkan indikasi mencurigakan harus segera dilaporkan. Ini adalah saat di mana kepercayaan diuji dan integritas harus dijaga dengan ketat. Dua nama mulai mencuat dalam penyelidikan. Wanita dengan gaun hitam yang sering terlihat di sekitar kantor, dan seorang pria berjas abu-abu yang ternyata adalah mantan karyawan yang dipecat dengan alasan korupsi 2 tahun lalu. Informasi ini berasal dari database perusahaan yang dikelola dengan cermat dan hasil intelijen yang dikumpulkan di lapangan. Pak Brian memutuskan untuk terus menjaga kewaspadaan tinggi. Sebab, dalang dibalik rencana ini tidak hanya ingin melukai dirinya secara fisik, tapi juga mengacaukan stabilitas perusahaan yang ia bangun dengan susah payah. Ini adalah perang sengit yang tidak boleh diremehkan. Tim keamanan melakukan pengawasan ketat terhadap kedua tersangka yang dicurigai. Mereka dipantau dari jauh, diikuti jejaknya,
dan dikerumuni bukti-bukti yang mulai mengarah ke satu fakta bahwa keduanya bersekongkol untuk menghancurkan Pak Brian. Tidak ada ruang bagi kompromi dalam hal keselamatan dan keadilan. Semakin dalam penyelidikan, semakin terlihat bahwa motif di balik pengkhianatan ini berakar dari dendam dan keserakahan. Pria berjas abu-abu yang dulu sempat berurusan dengan hukum perusahaan ingin membalas dendam atas pemecatannya. Sementara wanita itu berusaha memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi dan kekuasaan yang lebih besar. Pak Brian, meski berhadapan dengan fakta pahit, tetap menunjukkan sikap profesional dan tegas. Ia tidak membiarkan emosi mengambil alih keputusan. Setiap langkah diambil berdasarkan data, bukti, dan proses hukum yang benar. Pak Brian berkeyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang siapapun yang terlibat. Di balik proses pencarian bukti ini, Pak Brian juga memastikan perlindungan keamanan untuk Bayu agar tidak ada ancaman yang diterimanya akibat keterlibatannya dalam kasus ini. Anak jalanan itu mendapat perhatian dan perlindungan khusus, menunjukkan bahwa keberanian dan kebenaran akan selalu mendapat tempat di dunia yang keras. Penyelidikan bukan hanya soal mengumpulkan fakta dan bukti, tapi juga penyadaran bagi seluruh jajaran perusahaan tentang pentingnya integritas dan solidaritas. Pak Brian mulai memperkuat pendidikan tentang etika kerja dan pengawasan internal untuk mencegah pengkhianatan serupa terjadi lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Pak Brian dan timnya bekerja tanpa lelah, membongkar fakta-fakta demi fakta-fakta. Setiap potongan puzzle yang ditemukan semakin mendekatkan mereka pada jawaban yang akan membawa keadilan dan keamanan bagi seluruh komunitas perusahaan. Bayu, yang dulunya hanyalah anak kecil yang tersesat dalam dunia jalanan, kini berubah menjadi tokoh sentral yang membawa cahaya harapan dan keadilan. Bersama Pak Brian, mereka bukan hanya menggagalkan ancaman, tetapi juga menulis ulang kisah hidup yang penuh dengan keberanian dan kejujuran. Setelah menjalani proses penyelidikan yang intensif dan mengumpulkan berbagai bukti kuat, Pak Brian dan timnya akhirnya berhasil mengidentifikasi satu sosok utama yang diduga sebagai dalang di balik semua rencana pengkhianatan ini. Sosok ini bukan orang asing di dalam perusahaan, melainkan seseorang yang selama ini dipandang setia dan dipercaya, namun kenyataannya menyimpan niat gelap yang selama ini tersembunyi di balik kedok loyalitas. Pria itu bernama Arman Wijaya, Direktur Keuangan perusahaan yang selama bertahun-tahun mengatur keuangan dengan sangat rapi dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Pak Brian. Arman dikenal sebagai sosok yang tenang, profesional, dan terlihat berdedikasi tinggi terhadap kemajuan perusahaan. Semua memo penting dan dokumen keuangan melalui tangannya, sehingga tidak ada yang pernah meragukan integritasnya. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim Pak Brian mulai menguak sisi gelap Arman. Setelah pemeriksaan terhadap rekening dan transaksi keuangan perusahaan, ditemukan aliran dana mencurigakan yang mengarah ke rekening luar negeri yang diduga digunakan untuk membeli racun mematikan yang diarahkan kepada Pak Brian. Arman ternyata telah lama merencanakan pengkhianatan dengan motif menguasai perusahaan secara penuh. Dari hasil penyelidikan intelijen, ternyata Arman memiliki jaringan yang terorganisir dengan rapi, termasuk kerjasama dengan mantan karyawan yang dipecat bernama Reza Pratama. Reza adalah sosok yang selama ini membawa dendam karena merasa diperlakukan tidak adil dan menganggap perusahaan serta Pak Brian sebagai penyebab kehancurannya. Keduanya menjalin aliansi yang berbahaya untuk melaksanakan rencana pembunuhan. Pak Brian merasa terkejut dan tertusuk dalam. Orang yang selama ini berada paling dekat dan dipercayainya justru menjadi ancaman terbesar baginya. Ini adalah pukulan berat. Tidak hanya soal bisnis tapi juga soal kepercayaan yang hancur. Ia tahu bahwa menghadapi Arman bukan perkara mudah karena pria tersebut sangat cerdas dan memiliki pengaruh dalam lingkaran dalam perusahaan. Pak Brian segera menginstruksikan agar tim keamanan mempersiapkan operasi penangkapan. Mereka harus bekerja dengan hati-hati supaya rencana ini tidak bocor dan para pelaku tidak mengambil langkah berbahaya lainnya. Penangkapan harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan kasus ini bisa berlanjut ke proses hukum tanpa kompromi. Hari penangkapan tiba. Petugas kepolisian bersama tim keamanan perusahaan bergerak dengan penuh koordinasi. Mereka membawa surat tugas dan perintah penangkapan yang sah sesuai aturan KUHP. Langkah mereka terukur, memastikan hak-hak tersangka dihormati tanpa mengurangi kewenangan untuk menegakkan hukum. Arman ditangkap di kantor pribadinya saat tengah sibuk mengatur dokumen.
Dengan tenang dan bercampur kebencian, ia menerima surat perintah penangkapan yang diberikan oleh petugas. Tanpa perlawanan yang berarti, dirinya diboyong ke kantor pusat penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Reza yang mengetahui adanya operasi penangkapan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap setelah pengejaran singkat di sekitar kawasan Kota Lama. Reza diborgol dan diserahkan ke penyidik. Kedua pelaku dipersiapkan menghadapi proses hukum atas tuduhan serius yang bisa berujung pada hukuman maksimal. Pak Brian mendampingi proses penyidikan dengan ketat. Ia ingin memastikan bahwa semua langkah berjalan transparan dan adil. Walau terluka akibat pengkhianatan, ia tetap berpegang pada prinsip hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Proses interogasi pun dimulai untuk mendapatkan keterangan lengkap dan mengungkap jaringan rahasia yang mungkin masih tersembunyi. Dalam pemeriksaan, Arman mencoba membantah sebagian tuduhan dan berupaya melemparkan kesalahan kepada orang lain. Namun tim penyidik yang didukung oleh bukti-bukti kuat dari laporan keuangan dan rekaman percakapan yang berhasil diperoleh, membuat bantahan tersebut runtuh. Arman mulai menyadari bahwa permainan liciknya tidak bisa terbebas dari jeratan hukum. Reza, dengan penuh penyesalan dan kemarahan, mengungkapkan bagaimana ia dan Arman merencanakan semuanya. Ia menceritakan detil bagaimana mereka membeli racun di pasar gelap, mengatur distribusinya, serta menyusun rencana untuk mendekati Pak Brian melalui wanita berpakaian hitam yang ternyata adalah istri Pak Brian sendiri. Fakta ini mengguncang semua orang yang mengetahui kebenarannya. Istri Pak Brian yang selama ini tampil sebagai sosok yang setia dan anggun, ternyata juga terjebak dalam intrik ini. Pengakuan Reza membuatnya terpojok dan kehilangan kendali. Ia menangis, mengaku kesepian dan merasa terabaikan sehingga mudah dipengaruhi oleh Arman dan Reza untuk ikut dalam konspirasi tersebut. Ini menambah kompleksitas masalah yang harus dihadapi Pak Brian. Dengan semua fakta dan bukti yang ada, Pak Brian harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pengkhianatan datang dari lingkaran paling dekat dan yang seharusnya menjadi pendukung sejatinya. Namun, ia tetap tegar. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan rasa kecewa menguasai dirinya dan lebih memilih berfokus pada penyelesaian masalah dengan bijaksana. Para penyidik terus bekerja menelusuri hubungan dan aliran dana yang digunakan dalam konspirasi ini. Langkah-langkah hukum dipersiapkan agar proses penuntutan dapat dilakukan dengan tepat dan sanksi yang layak dikenakan kepada seluruh pelaku dan kaki tangan yang terlibat. Pak Brian juga mulai membangun kembali kepercayaan di antara para pegawai dan manajemen yang sempat terguncang akibat pengkhianatan ini. Ia menyampaikan pesan tegas bahwa perusahaan tidak akan mentolerir tindakan pengkhianatan dan akan melakukan pembersihan secara menyeluruh untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Setelah semua bukti yang mengerikan dan pengkhianatan yang terbongkar, saatnya Pak Brian menghadapi dalang pengkhianatan secara langsung. Konfrontasi ini menjadi bukan sekadar pertarungan antara dua individu, melainkan simbol dari pertempuran antara kepercayaan yang hancur dan upaya membangun kembali integritas yang telah dirusak. Pak Brian mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia tahu bahwa menghadapi orang yang selama ini dianggap dekat dan setia bukanlah perkara mudah. Tidak hanya harus berhadapan dengan logika dan fakta, tapi juga harus mengendalikan emosi yang bergejolak di dalam diri. Di satu sisi ia terluka akibat pengkhianatan, di sisi lain ia harus tetap profesional dan menjaga martabat sebagai pemimpin. Ruangan-ruang rapat pribadi yang biasanya digunakan sebagai tempat diskusi bisnis besar, kali ini berubah menjadi arena penuh ketegangan. Arman, direktur keuangan yang kini sudah menjadi tersangka, bersama dengan istri Pak Brian yang ternyata juga terlibat, duduk berseberangan di hadapan Pak Brian. Wajah mereka menunjukkan campuran ketegangan, kepanikan, dan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Pak Brian membuka percakapan dengan suara tegas. Aku sudah tahu semua yang kalian rencanakan. Pengkhianatan ini bukan hanya soal uang atau perusahaan, tapi juga nyawaku yang kalian pertaruhkan. Sudah saatnya kebenaran keluar dan kalian bertanggung jawab. Arman menatap tajam, mencoba menunjukkan sikap tidak gentar meski ketegangan jelas terpancar. Pak Brian, Anda tidak mengerti. Saya punya alasan. Saya hanya ingin perusahaan menjadi lebih baik, meskipun caranya berbeda. Namun alasan yang disampaikan itu terdengar seperti pembelaan kosong di tengah bukti yang sudah dihadirkan. Istri Pak Brian,
yang duduk dengan kepala tertunduk dan mata berkaca-kaca, mulai membuka suara dengan suara lirih dan penuh penyesalan. Aku salah, Pak. Aku terjebak dalam kesepian dan kelalaian. Aku merasa kau tidak pernah ada untukku, dan ketika Arman datang, aku merasa diperhatikan. Aku menyesal telah merencanakan hal ini. Pak Brian menahan amarahnya dengan berat. Penyesalan datang terlambat. Apa yang kalian lakukan telah melukai bukan hanya aku tapi seluruh perusahaan dan semua orang yang mempercayai kita. Suasana menjadi begitu sunyi. Hanya suara napas berat yang terdengar. Arman kemudian mengungkapkan lebih dalam sisi motivasinya. Bagaimana dendam yang sudah lama terpendam dan ambisi menguasai membawa dirinya pada titik gelap ini. Ia tidak peduli cara selama hasilnya memuaskan kehendaknya. Aku sudah bekerja di sini bertahun-tahun, tapi selalu dibayang-bayang. Aku ingin menjadi nomor satu. Aku ingin mengendalikan segalanya. Pak Brian menatap Arman dengan tatapan menusuk. Karena keegoisanmu dan pengkhianatanmu, kau hampir merenggut nyawaku. Ia mengingat setiap risiko dan ancaman yang hampir mengakhiri hidupnya, dan merasa betapa dekatnya ia dengan maut karena ulah orang yang dulu diharap jadi pelindungnya. Reza, mantan karyawan yang bekerja sama dengan Arman, juga dipanggil menghadapi mereka. Dengan tegas ia mengakui perannya, meski penuh dengan sikap membangkang dan penuh kepahitan. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi padaku. Aku hanya ingin balas dendam, dan jika kita berhasil, segalanya akan jadi milik kita. Pak Brian menggelengkan kepala. Balas dendam dan keserakahan tidak pernah membawa kebaikan. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal nyawa dan kepercayaan. Ia menjerit, memecah kesunyian ruangan, menandakan betapa berat dan dalam luka yang ditimbulkan pengkhianatan ini. Pengakuan demi pengakuan terlontar dari mulut para pelaku. Mereka menceritakan bagaimana mereka mendapatkan racun mematikan itu, bagaimana mereka mengatur rencana agar segelas air putih menjadi senjata mematikan, dan bagaimana mereka memanfaatkan kelemahan yang mereka lihat dalam lingkaran terdekat Pak Brian. Pak Brian mendengarkan semuanya dengan ketenangan yang luar biasa, mengingat bahwa penguasaan diri adalah kunci pemimpin sejati. Namun di dalam hatinya, ada api yang membakar, rasa sakit, kekecewaan, dan juga tekad yang membaja untuk memastikan semua perbuatan jahat itu mendapat hukuman setimpal. Selama konfrontasi berlangsung, Bayu tetap berada di sisi Pak Brian. Anak jalanan yang dengan keberanian luar biasa menyelamatkan nyawanya menjadi saksi hidup dari pertarungan ini. Bayu menatap penuh haru pada Pak Brian yang berdiri tegak menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Pak Brian kemudian mengambil langkah berani dengan mengumumkan bahwa ia akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi untuk memastikan tidak ada pengkhianatan lain yang tersembunyi. Ia berjanji akan memberikan perlindungan bagi siapapun yang membantu mengungkap kebenaran, termasuk Bayu. Para pelaku di bawah tekanan yang luar biasa mulai menunjukkan kerapuhan. Mereka tahu bahwa jalan keluar dari situasi ini semakin sempit dan semua taktik untuk mengelak perlahan terkikis satu persatu. Polisi dan penyidik masuk untuk mengambil alih, mempersiapkan kasus ini untuk dibawa ke pengadilan. Pak Brian merasa lega namun sekaligus berat, karena pengkhianatan ini bukan hanya peristiwa biasa. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya dan karirnya. Kepercayaan yang hancur harus diperbaiki, dan integritas perusahaan harus kembali dibangun dari dasar. Suasana hangat muncul ketika Pak Brian mengucapkan terima kasih kepada Bayu atas keberanian dan kebenaran yang telah dibawanya. Ia berjanji bahwa keberanian kecil Bayu akan dijaga dan dihargai, menjadi inspirasi bagi semua orang di perusahaan. Konfrontasi memang berakhir, namun perjuangan Pak Brian dan Bayu belum selesai. Mereka tahu bahwa masa depan masih penuh tantangan dan risiko. Namun, mereka telah menunjukkan bahwa dengan keberanian dan integritas, tidak ada kegelapan yang tidak bisa dilawan. Sidang pengadilan itu menjadi momen yang paling menentukan bagi semua yang terlibat dalam kasus pengkhianatan dan percobaan pembunuhan terhadap Pak Brian. Di ruang sidang utama, suasana begitu tegang dan penuh perasaan yang campur aduk. Pak Brian hadir dengan wajah serius, menyaksikan tahapan hukum yang dijalankan demi menegakkan keadilan. Banyak saksi dipanggil, masing-masing membawa keterangan yang semakin menguatkan fakta bahwa pengkhianatan tersebut memang telah terjadi.
Jaksa penuntut umum membuka sidang dengan membacakan dakwaan yang jelas dan tegas, menuding para terdakwa atas tuduhan berencana meracun Pak Brian demi merebut kekuasaan di perusahaan. Tidak hanya Arman, direktur keuangan yang dipercaya namun berkhianat, tetapi juga Reza, mantan karyawan yang merasa dendam, serta ibu Pak Brian yang tidak disangka-sangka sebagai pendukung rencana jahat tersebut. Dakwaan mencakup pasal pembunuhan berencana, penggelapan, dan pengkhianatan kepercayaan. Salah satu saksi yang menjadi pusat perhatian adalah Bayu, anak jalanan yang berani dan gigih menyelamatkan Pak Brian malam itu. Bayu tampil di depan majelis hakim dengan penuh keberanian. Ia menceritakan secara detail bagaimana ia tanpa sengaja mendengar rencana jahat dan mengapa ia nekat menyusup ke gedung megah itu meski risiko besar mengancam. Kesaksiannya menggugah hati banyak orang, memberikan suara kepada mereka yang biasanya terpinggirkan. Rekaman CCTV yang selama ini menjadi salah satu bukti utama diputar. Terlihat jelas bayangan Arman dan Reza bergerak menyiapkan racun dengan cara licik, serta wanita bergaun hitam, yang kemudian diketahui adalah ibu Pak Brian, berperan aktif dalam persekongkolan tersebut. Penjelasan ahli forensik semakin memperkuat dakwaan, menjelaskan kandungan racun sianida yang ditemukan dalam gelas air yang nyaris diminum Pak Brian. Dalam pengakuan di persidangan, ibu Pak Brian menyatakan penyesalan yang mendalam. Ia mengaku merasa kesepian dan terabaikan, sehingga mudah dipengaruhi oleh Arman dan Reza. Air matanya terus mengalir. Namun fakta dan bukti yang ada membuatnya tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Ia memohon maaf kepada Pak Brian dan keluarga atas semua luka yang telah ditorehkan. Pak Brian menyaksikan semua ini dengan perasaan yang campur aduk antara luka hati, kekecewaan, sekaligus tekad yang membara untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Ia menyadari pentingnya proses hukum ini bagi harapan keadilan dan keselamatan masa depan perusahaan. Sidang berlangsung panjang dengan serangkaian saksi dan keterangan yang saling mendukung. Jaksa penuntut umumnya menuntut hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang untuk menjaga efek jera dan mempertegas bahwa kejahatan sekecil apapun yang mengancam nyawa dan kepercayaan tidak boleh dibiarkan. Hearing itu bukan hanya menguak fakta pengkhianatan, tapi juga mengajarkan nilai kejujuran, keberanian, dan pentingnya integritas dalam dunia bisnis dan kehidupan. Bayu menjadi simbol nyata bagaimana keberanian kecil mampu menggagalkan rencana besar dan membuka mata banyak orang akan pentingnya memperhatikan suara-suara kecil di sekitar kita. Saat putusan dibacakan, hukuman keras dijatuhkan kepada para terdakwa. Arman dan Reza mendapatkan vonis berat karena peran krusial mereka dalam rencana pembunuhan dan pengkhianatan. Sementara ibu Pak Brian mendapat hukuman lebih ringan atas faktor penyesalan dan kerjasama selama proses hukum. Pak Brian menatap keluar jendela ruang sidang, menghirup udara dengan lega dan tekad baru. Meskipun luka pengkhianatan sulit disembuhkan, adanya keadilan yang dijalankan membuatnya yakin akan masa depan yang lebih baik. Bersama Bayu dan tim yang setia, ia siap memulai babak baru untuk membangun kembali kepercayaan dan keberanian di dalam perusahaan. Malam itu, gedung pengadilan menjadi saksi dari sebuah kemenangan kebenaran atas tipu daya dan pengkhianatan yang mencoba merenggut nyawa dan kehormatan. Setelah gelombang pengkhianatan yang mengguncang seluruh fondasi perusahaan dan kehidupan Pak Brian, waktu mulai mengarah pada momen pemulihan dan perbaikan. Walaupun rasa sakit dan luka yang ditinggalkan sangat dalam, Pak Brian sadar bahwa kunci keberhasilan di masa depan adalah bagaimana ia dan seluruh tim mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Pemulihan bukanlah hal yang instan. Pak Brian memulai proses ini dengan menerima semua emosi yang muncul, kecewa, marah, bahkan keputusasaan. Ia tahu perasaan ini adalah bagian dari luka yang harus disembuhkan perlahan. Namun, sebagai pemimpin, Pak Brian harus mengambil alih kendali, merancang strategi agar perusahaan dan seluruh yang terlibat bisa bangkit menjadi lebih kuat. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah membuka komunikasi yang transparan dengan seluruh pegawai, manajemen, dan pemangku kepentingan. Pak Brian mengadakan pertemuan terbuka dan sesi tanya-jawab, memberikan ruang bagi semua orang untuk menyampaikan kekhawatiran, kritik, dan harapan mereka. Dalam komunikasi ini, ia dengan jujur mengakui adanya kesalahan pengawasan dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Pak Brian juga membentuk tim khusus untuk melakukan audit dan reformasi internal,
memastikan tidak ada celah yang memungkinkan pengkhianatan terulang kembali. Proses audit ini tidak hanya fokus pada aspek finansial, tapi juga meliputi budaya kerja dan etika profesi. Ia ingin menjadikan integritas sebagai nilai utama yang tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan. Dalam masa pemulihan ini, Bayu juga mendapat perhatian khusus Pak Brian. Anak jalanan yang berani dan jujur itu kini bukan hanya saksi atau penyelamat, tetapi bagian dari keluarga besar perusahaan. Pak Brian memberikan kesempatan pada Bayu untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan agar masa depan Bayu terbuka lebih luas. Ini bukan hanya soal penghargaan, tapi bentuk nyata dari janji perubahan dan harapan baru. Pak Brian sadar betul bahwa membangun kembali kepercayaan adalah sebuah proses panjang yang memerlukan kesabaran dan konsistensi. Ia terus memantau perkembangan internal perusahaan dan selalu memberikan dukungan bagi mereka yang menunjukkan komitmen pada perubahan. Dengan dukungan penuh dari manajemen dan pegawai yang loyal, perlahan suasana baru perusahaan mulai terbentuk. Kegiatan pelatihan etik, workshop tentang kepemimpinan yang berintegritas, serta program kesejahteraan pegawai menjadi bagian dari upaya membangun budaya perusahaan yang sehat dan produktif. Pak Brian ingin setiap orang merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga nama baik perusahaan. Pak Brian sendiri menjalani refleksi pribadi yang mendalam. Ia memahami bahwa sebagai pemimpin, tanggung jawab bukan hanya pada angka dan hasil bisnis, tapi juga bagaimana memimpin dengan hati dan menjalin hubungan jujur dengan semua orang. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga yang menguatkan dirinya. Di sisi lain, para pegawai yang sempat kehilangan semangat dan rasa percaya mulai merasakan perubahan positif. Mereka melihat kepemimpinan yang tulus dan usaha konkret untuk membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik. Semangat bersama pun kembali muncul, memacu produktivitas dan inovasi. Pak Brian juga berinisiatif melakukan pendekatan kepada mitra bisnis dan klien yang sempat ragu akibat skandal ini. Ia memberikan penjelasan terbuka, menawarkan transparansi dan komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas. Lambat laun, kepercayaan kembali terjalin dan hubungan bisnis yang sempat terancam kini diperkuat. Salah satu momen yang sangat berarti adalah ketika Pak Brian mengumumkan program Corporate Social Responsibility yang lebih besar. Ia menginginkan perusahaan tidak hanya berkembang secara finansial, tapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat luas, termasuk komunitas anak jalanan seperti Bayu. Ini menjadi simbol janji nyata perubahan dan tanggung jawab sosial. Bayu yang dari kehidupannya yang keras kini mendapatkan kesempatan baru sebagai simbol perubahan. Kisahnya menginspirasi banyak orang di dalam dan luar perusahaan, menunjukkan bahwa keberanian dan kejujuran bisa membuka pintu kehidupan baru. Pak Brian selalu memastikan Bayu mendapatkan bimbingan dan dukungan agar bisa berkembang maksimal. Meski luka lama belum sepenuhnya hilang, Pak Brian punya tekad kuat bahwa masa depan harus diwarnai dengan semangat baru, integritas, dan kepercayaan yang kokoh. Ia percaya, hanya dengan kerja sama dan kejujuran, perusahaan dan semua orang yang terlibat dapat mencapai kejayaan yang berkelanjutan. Di akhir hari, ketika menatap langit kota yang penuh bintang, Pak Brian merasa damai. Perjalanan panjang yang penuh liku dan ujian telah mengajarkan arti sungguhan kepemimpinan dan keberanian. Bersama Bayu dan semua timnya yang setia, ia siap mengarungi babak baru, membangun mimpi yang bukan hanya milik dirinya, tapi milik semua. Setelah melewati rangkaian perjuangan panjang yang penuh liku dan gelombang pengkhianatan yang mengguncang perusahaan dan kehidupan Pak Brian, saatnya memandang ke depan dengan harapan yang baru. Babak baru ini bukan hanya soal memperbaiki yang telah rusak, tapi juga membangun masa depan yang lebih kuat, lebih berintegritas, dan penuh makna bagi semua orang yang terlibat. Pak Brian bersama dengan timnya memutuskan untuk merancang sebuah program Corporate Social Responsibility, CSR, yang tidak hanya formalitas, tapi benar-benar berdampak positif bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Program ini menjadi simbol janji dan komitmen yang dibuat setelah melalui badai pengkhianatan. Salah satu fokus utama program CSR yang dirancang Pak Brian adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak dan remaja dari kalangan kurang mampu, seperti Bayu yang kini menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan. Melalui beasiswa, pembinaan keterampilan, dan pelatihan kewirausahaan, program ini bertujuan membuka peluang baru yang lebih luas bagi generasi muda. Selain itu,
Perusahaan Pak Brian juga menginisiasi berbagai kegiatan lingkungan hidup, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan pelestarian alam. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mengajak seluruh pegawai dan masyarakat untuk peduli dan aktif dalam menjaga keberlangsungan bumi. Untuk menjaga semangat kerja dan integritas, program CSR ini juga melibatkan karyawan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial. Mereka diberi kesempatan untuk menjadi relawan dalam berbagai proyek, sehingga selain meningkatkan kepedulian sosial, juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam organisasi. Pak Brian percaya bahwa keberhasilan perusahaan bukan hanya diukur dari profit semata, tetapi juga dari kontribusi nyata kepada masyarakat dan alam sekitar. Oleh karena itu, program CSR ini menjadi fondasi untuk membangun reputasi yang kuat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Bayu, yang dulunya hanya seorang anak jalanan, kini tampil sebagai simbol harapan dan inspirasi. Ia tidak hanya menerima kesempatan pendidikan dan pelatihan, tetapi juga menjadi duta kecil bagi program-program sosial yang dijalankan perusahaan. Kisah hidup dan keberaniannya menginspirasi banyak orang, mengingatkan bahwa dari latar belakang sederhana pun, seseorang bisa melakukan perubahan besar. Pak Brian sering mengajak Bayu berbicara tentang masa depan, mimpi, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Ia ingin Bayu tahu bahwa keberanian, kejujuran, dan kerja keras adalah kunci sukses yang sebenarnya. Paket pendidikan dan pembinaan bagi Bayu adalah bukti nyata bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga membangun manusia. Deklarasi dan peluncuran program CSR diadakan secara besar-besaran dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, insan media, dan tentu saja seluruh pegawai. Pak Brian memimpin langsung acara tersebut dengan pidato yang mengandung pesan harapan dan renovasi semangat baru. Dalam pidatonya, Pak Brian mengingatkan bahwa masa lalu penuh pengkhianatan harus menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan inklusif, yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi positif. Para peserta acara menyambut hangat dan memberi dukungan penuh terhadap langkah maju ini. Banyak yang tergerak melihat bagaimana perjuangan Pak Brian dan Bayu membawa perubahan yang nyata, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Tak hanya di dalam negeri, program CSR yang dikelola Pak Brian mulai mendapat perhatian dari mitra bisnis internasional. Mereka melihat komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai nilai tambah yang membedakan dari perusahaan lain. Kerjasama dalam proyek-proyek bersama pun mulai terbuka lebar. Di kantor pusat perusahaan, suasana kerja semakin harmonis. Pegawai merasa dihargai dan diperhatikan, tidak hanya sebagai sumber daya tapi sebagai manusia yang memiliki peran penting. Budaya perusahaan yang baru tumbuh dengan nilai-nilai profesionalisme, solidaritas, dan kepedulian sosial. Pak Brian juga mengadakan pertemuan rutin dengan Bayu untuk memantau perkembangannya dan memberikan motivasi. Ia ingin memastikan bahwa anak muda ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi agen perubahan yang dapat menginspirasi lebih banyak orang di luar sana. Bayu sendiri merasakan transformasi besar dalam hidupnya. Dari anak jalanan yang biasa berjuang sendirian, kini ia memiliki keluarga dan dukungan yang membuatnya yakin bisa menatap masa depan dengan percaya diri. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk ikut berkontribusi bagi masyarakat dan membantu anak-anak seperti dirinya dulu. Di luar gedung megah, di tengah keramaian kota, cerita perjuangan Pak Brian dan Bayu telah menjadi sebuah legenda yang mengingatkan pada kekuatan keberanian dan integritas. Mereka menunjukkan bahwa dari kegelapan sekalipun, cahaya harapan bisa bersinar terang, menyinari banyak kehidupan. Pak Brian tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Akan selalu ada tantangan baru yang menunggu, namun dengan pondasi kuat yang telah dibangun dan dukungan dari semua pihak, ia yakin perusahaan dan komunitas dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Langit malam yang nampak penuh bintang seolah menggambarkan masa depan yang cerah. Pak Brian dan Bayu, dua sosok yang lahir dari dunia sangat berbeda tetapi dipersatukan oleh takdir dan tujuan mulia, siap melangkah ke depan, membangun harapan baru dan mewujudkan mimpi yang lebih besar.